Mari memimpin doa belajar. Untuk ketua kelas mungkin bisa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yang selanjutnya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum itu Ibu akan mengambil absen untuk kehadiran hari ini. Putri Regina Sukadi hadir. Putri Mira Tarawati hadir Ibu. Adinda hadir Ibu. Ayunda hadir Ibu. Oke, baik. Hari ini alhamdulillah semuanya ada. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan belajar strategi dakwah di Indonesia pada mata pelajaran sejarah budaya Islam. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan strategi dakwah yang ada di Indonesia. Islam tersebar di Indonesia secara bertahap dengan cara yang damai dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat dengan tidak adanya paksaan atau kekerasan. Strategi dakwah di Indonesia ini melalui berbagai media seperti perdagangan, pendidikan, terus perkawinan, kesenian, dan juga politik. Langsung kita bahas pada topik pertama, yaitu pada strategi perdagangan. Jadi strategi dakwah Indonesia melalui perdagangan ini masuk pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Ini juga merupakan awal proses islamisasi masuk di Indonesia. Melalui para pedagang yang berdatangan dari India, Persia, dan juga Arab melakukan kegiatan perdagangan sehingga mereka menjalin hubungan perdagangan dengan masyarakat Islam di Indonesia pada saat itu. Penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan ini juga lebih menguntungkan dan juga sangat efektif karena sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di pesisir Pulau Jawa. Para bupati di pesisir Pulau Jawa pada saat itu juga menganut agama Islam sehingga para masyarakat atau para pedagang yang datang itu memudahkan mereka untuk berdakwah dalam proses atau jalur perdagangan ini. Kita masuk pada topik kedua, yaitu melalui strategi perkawinan. Para pedagang yang masuk di Indonesia pada saat itu memiliki ekonomi yang cukup dibandingkan dengan para pribumi, sehingga para pribumi pada saat itu melakukan proses perkawinan dengan para pedagang yang datang dari luar. Pada proses itu terjadilah proses di mana pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat ketika kawin dengan para pedagang yang datang dari luar. Sehingga perkawinan ini juga menjadi media yang efektif dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita masuk pada topik ketiga, yaitu politik. Proses islamisasi melalui media politik ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contohnya di Maluku dan di Sulawesi. Selain itu juga pada saat itu kerajaan-kerajaan Islam melakukan kerajaan-kerajaan non-Islam, sehingga kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk ke Islam. Poin keempat ada melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan ini berupa pesantren. Pada saat itu pesantren menjadi media yang paling efektif pada proses islamisasi di Indonesia, karena menjadi tempat, selain menjadi tempat menuntut ilmunya para anak-anak untuk calon guru dakwah pada saat itu, mereka juga setelah menyelesaikan pendidikannya mereka di pesantren, mereka keluar untuk ditugaskan atau diberikan tugas untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi pendidikan ini juga merupakan strategi
strategi dakwah Islam di Indonesia yang pada saat itu sangat efektif. Jadi islamisasi dilakukan pada strategi dakwah kesenian ini melalui pertunjukan yang dilakukan oleh Wali Songo dalam pagelaran wayangnya atau permainan gamelannya pada saat itu. Bisa disimpulkan bahwa Islam masuk di Indonesia itu dengan cara damai tanpa paksaan dan juga kekerasan, sehingga mereka pada saat itu para masyarakat yang ada di Indonesia dengan hati yang tanpa paksaan masuk ke Indonesia. Dan Islam juga dibawakan ke Indonesia itu tanpa adanya diskriminasi, sehingga Islam dikenal dengan agama yang damai. Sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau satu siswa untuk maju ke depan membacakan aula. Mungkin bisa dari ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita keluar ke masing-masing, kita buka Al-Asmi Flag. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sekian pembelajaran kebudayaan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga pelajaran hari ini bisa kalian mengerti semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.